Pemirsa, seorang siswa SMK di Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial lantaran menganiaya siswi teman sekelasnya. Usai video ini viral, polisi turun tangan dan sudah meriksa sejumlah saksi termasuk pihak sekolah. Ya, misalnya inilah video CCTV yang berdurasi 41 detik yang viral di media sosial, di mana memperlihatkan seorang siswa SMK di kawasan Sagulung, Kota Batam, tega menganiaya seorang siswi yang diketahui teman sekelasnya. Penganiayaan ini terjadi di dalam ruang kelas saat kondisi saat itu dalam keadaan sepi. Usai video ini viral, polisi akhirnya turun tangan, di mana Kapolsek Sagulung Ibtu Donald Tambunan mengatakan pihaknya sudah turun tangan ke lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi dan pihak sekolah. Dari keterangan yang diterima polisi, siswa yang menganiaya ini berasal dari sekolah lain yang berada di kawasan Batu Aji. Penyebab penganiayaan adalah karena pelaku cemburu. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Sagulung, ada Ibtu Donald Tambunan. Selamat sore Pak Donald. Pak Donald, hingga saat ini apakah sudah dikonfirmasi Pak, ini adalah siswa dari sekolah yang berbeda atau dari sekolah yang sama, dan juga apa hubungannya antara korban dan pelaku ini Pak? Selamat sore Mas Tejar, terkait dengan antara terlapor yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak di masih sekolah di bawah, terkait dengan anak yang melakukan kekerasan terhadap temannya, itu beda sekolah Mas. Oke. Bisa dikonfirmasi lagi Pak, hubungan antara korban dan pelaku ini apa Pak? Hubungan antara yang melakukan kekerasan dengan menjadi korban itu hanya teman saja Mas Tejar. Oke, kenapa pada saat itu bisa terjadi kekerasan yang di sekolah itu? Karena kita tahu tadi Anda katakan bahwa ini kan siswa dari sekolah lain Pak. Kenapa bisa kemudian dia melakukan kekerasan di sekolah temannya itu yang berbeda sekolah? Terima kasih Mas Tejar. Berdasarkan hasil kita koordinasi dengan pihak sekolah, ketika itu berdasarkan pihak sekolah, bahwasanya setelah pihak sekolah mewawancarai daripada anak yang melakukan kekerasan terhadap korban, bahwasanya yang melakukan kekerasan ini menerima dari pesan dari orang tua si korban untuk menjaga atau memperhatikan si korban. Namun adanya korban berjalan pergi ke pantai bersama temannya, ketika itu dikonfirmasi atau dihubungi oleh orang yang melakukan kekerasan, tapi tidak bisa, sehingga muncul rasa kesal dia, sehingga mendatangi sekolah korban dari jalur pintu belakang. Demikian Mas Tejar. Definisi dititipkan ini seperti apa Pak? Artinya apakah kedua orang tua korban dan juga pelaku ini saling mengenal? Antara yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya korban itu mengenal, karena mereka berteman. Oke, baik. Jadi artinya bahwa ada unsur, kalau kita di paket berita sebelumnya kan dinyatakan bahwa ada unsur kecemburuan, tapi sebenarnya bukan kecemburuan yang bermotif asmara begitu ya Pak ya? Lebih ke karena mereka mengenal secara personal, keluarga, kemudian tidak bisa dihubungi, kemudian kekerasan terjadi, begitu Pak? Iya benar sekali Mas, karena kekesalan, salah paham, sehingga yang diduga melakukan kekerasan tersebut datang ke sekolah menemui si korban. Pada saat itu korban setelah belajar praktek selesai dari kelas, dia praktek di luar, dia masuk ke kelas, si yang melakukan kekerasan tiba-tiba datang dan melakukan kekerasan. Setelah melakukan kekerasan, terlihat oleh senior dari korban yang bersangkutan diamankan. Si korban pada saat itu menangis, dilihat oleh salah satu guru lelaki, namun guru laki-laki ini merasa ketakutan untuk masuk ke dalam kelas karena melihat kondisi korban yang menangis, sehingga memanggil guru perempuan. Guru perempuan menanyakan hal tersebut, tetapi pada saat itu korban belum bisa menceritakan semua. Akibat ada kecurigaan dari guru perempuan tersebut, maka diputarlah CCTV. Setelah CCTV tersebut diputarkan, yang selanjutnya orang yang diamankan oleh guru tersebut diwawancarai dan dipanggil orang tuanya ke sekolah tersebut.
Baik, dari informasi yang ada di lapangan, Pak, apakah korban dan pelaku ini pernah terlibat cekcok sebelumnya dan juga apakah pernah ada kekerasan-kekerasan sebelumnya mungkin, Pak? Dari hasil wawancara kita terhadap terhadap orang yang diduga melakukan kekerasan dan korban, itu sebelumnya tidak ada kekerasan seperti yang terjadi. Demikian. Apakah sudah ada mediasi, Pak? Dan apa hasilnya dari mediasi itu kalau sudah dilakukan? Jadi saya sampaikan Mas bahwasanya ketika dari unit PPA kita mendatangi rumah korban yang kita ketahui alamatnya dari gurunya, ternyata di situ orang tua daripada yang diduga melakukan kekerasan telah datang bersifat bersilaturahmi. Sehingga kita di situ hanya mendengarkan pembicaraan pada hari Rabu tanggal 6 Maret. Yang selanjutnya dari pertemuan tersebut diaturlah pertemuan berikutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam tersebut terjadinya pembicaraan kedua orang tua. Alasan menjadi dari orang tua korban untuk dikarenakan pertimbangan yang diduga melakukan kekerasan adalah anak yang masih bersekolah. Baik, baik. Terima kasih Pak Donald atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Sore.